Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suara Mercy. Larut dalam duka, percaya. Nah, alhamdulillah kali ini Putra bertemu dengan salah satu tokoh yang luar biasa, yang jauh-jauh perjalanannya. Nanti akan diceritakan di meja putih ini. Dan alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk bertemu Putra hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Putra. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Gimana kabarnya Mas Putra juga? Sehat juga. Jadi ketemu hari yang baik dengan orang yang baik membuat aku lebih sehat. Ya, berkah biasanya. Berkah biasa. Amin. Alhamdulillah. Ya teman-teman, kita sambut Dr. Insinyur Ahyahudin Sodri. Ya. Waktu itu ada Mercy cabang Jerman ceritanya. Betul. Ceritakan saat itu kenapa bisa ada Mercy cabang Jerman, Dr. Ayah. Oke, baik. Mercy Jerman itu diinisiasi resmi ya tahun 2004. 2004. Ya, tapi sebetulnya kegiatan Mercy sendiri jauh sebelum itu. Jadi ketika Mercy di Jakarta berdiri, kemudian almarhum Dr. Yose juga ke Jerman, ya. Bertemu beberapa orang Indonesia, saya sebutkan saja yang saya masih ingat namanya almarhum Dr. Jusmar Sidi, kemudian juga ada namanya Pak Gempur, kemudian juga ada beberapa teman yang lain, mereka kemudian menginisiasi untuk mendirikan Mercy. Di Jerman. Ya, ya, tapi itu tahun 2000-an lah sekitar itu. Jadi mungkin sejarahnya itu kaitannya bahwa almarhum Dr. Yose waktu itu setelah kepulangan dari Maluku, beliau jalan-jalan ke Eropa, keliling ke Eropa untuk mengkampanyekan bagaimana mengatasi persoalan kemanusiaan di Indonesia. Nah, diterima oleh teman-teman di sana. Saya juga tidak tahu satu persatunya, tapi yang saya kenal tadi namanya Pak Sadat, ya Pak Gempur dan almarhum Dr. Jusmar. Oke, semuanya dokter saat itu? Tidak, hanya Dr. Jusmar, ya almarhum beliau ya. Nah, kemudian prosesnya panjang, ada beberapa kegiatan, termasuk juga saya tahu disebar di beberapa kota di Jerman. Jadi saya ceritakan teman-teman yang waktu menginisiasi awal di Frankfurt. Ya, tapi kemudian saya waktu itu tinggal di München, bukan di Frankfurt juga, mendapatkan informasi tentang kegiatan Mercy dan kami secara aktif ikut mengumpulkan donasi dan menyalurkan donasi. Tapi kemudian ya formalnya itu 2004 lah diinisiasi oleh Pak almarhum Pak Dr. Jusmar, kemudian ada namanya Pak Syaiful Rahman, beliau adalah dosen di Universitas Pajajaran yang mendapatkan tugas belajar mengambil doktor, tinggal di Mannheim, dan saya yang tinggal di München. Ya. Jadi berapa lama waktu itu Om Yaya di sana, Om Yaya di Jerman waktu itu sebelum? Saya di Jerman kurang lebih 8 tahun. Berarti studi di sana atau? Ya, awalnya studi tahun 1999 saya mengambil S2, mendapat scholarship di sana dari Baden-Württemberg. Saya di FH Karlsruhe, ya Karlsruhe, kemudian mendapatkan beasiswa di sana. Setelah selesai S2, saya apply untuk doktor, kemudian juga untuk bekerja, dan dua-duanya diterima, alhamdulillah waktu itu. Kemudian saya memilih untuk bekerja. Luar biasa. Di Jerman? Di Jerman, ya. Oke. Akademis waktu itu? Akademis ya. Akademis. Master saja di Jerman itu hanya S2. Oke. Jadi, ya selesai S2, saya punya kesempatan mengambil doktor tadi dan juga bekerja, dua-duanya diterima alhamdulillah, tapi saya memilih untuk bekerja. Jadi ada motivasi. Nah, waktu ketemu Dr. Yose, almarhum Dr. Yose, itu berteman jauh-jauh hari dengan Om Ayah atau gimana? Tidak, saya tidak, tahun 2004 saya belum kenal. Jadi saya tahun 2004 itu saya bertemu dengan almarhum Pak Dr. Jusmar. Jadi mungkin yang memperkenalkan saya ke Mercy dan kemudian mengajak mendirikan Mercy. Mungkin saya ceritakan sedikit pertemuan saya dengan almarhum Dr. Jusmar itu karena saya waktu itu sama-sama menjadi panitia pemilu tahun 2004. Bentar, panitia pemilu? Iya, di Jerman, di Frankfurt. Jadi saya dari München ke Frankfurt itu dengan kereta sekitar 3,5 jam ya, kurang lebih 400 kilo lah jaraknya. Jadi saya bolak-balik menjadi panitia pemilu. Nah, paralel dengan kegiatan pemilu itulah almarhum Pak Dr. Jusmar mengajak saya untuk ikut aktif di Mercy. Dan kemudian kita sepakat untuk memformalkan mendirikan Mercy cabang Jerman. Ya. Wow, berarti apa ya, Om Ayah lah cikal bakal yang mungkin mengenal bagaimana
saat itu Mercy Jerman, cabang Jerman berdiri ya, bagaimana semangatnya, bagaimana waktu itu almarhum Dr. Yose juga datang ke sana. Iya. Ternyata nggak jalan-jalan juga, beliau tetap mengkampanyekan Mercy saat itu. Iya. Lebih tepatnya almarhum Bang Yose itu bukan mengkampanyekan Mercy-nya, tapi mengkampanyekan persoalan kemanusiaan. Kita tahu bahwa Maluku itu kan bencana kemanusiaan ya, dan beliau sampai berkeliling Eropa, bahkan termasuk kemudian berbicara di Uni Eropa ya, menceritakan itu. Ya tentu saja akhirnya Mercy-nya pun karena sebagai lembaga yang produknya, iya betul, lembaga untuk kemanusiaan ya, ya Mercy saat Mercy itu. betul ya. Jadi selama di Jerman sekitar 8 tahunan ya, Iya. Om Maya ya. Iya. Balik ke Indonesia. Ya 2007. Jadi balik ke Indonesia. Iya. Terus waktu itu seorang akademisi atau Indonesia kaget nggak? Maksudnya itu kayak ngulang lagi atau gimana sih rasanya? Saya sebetulnya lebih tepatnya industriawan. Ya, jadi Industriawan. karena memang latar belakang saya. Jadi saya ceritakan sedikit. Ya. Saya ke Jerman itu memang punya motivasi untuk belajar industri. Itu yang tadi mendapat jawaban mengapa saya ketika lulus S2 diterima di tempat bekerja dan diterima juga menjadi program doktor. Saya memilih industri karena memang saya motivasi industri. Saya melihat bahwa teman-teman yang memang hebat-hebat bergelar doktor kan sudah banyak teman-teman saya. Tapi setahu saya di saat itu masih sedikit orang Indonesia yang menekuti karir industri. Ya, maka saya ketika diterima di Agfa GVR itu adalah sebuah perusahaan Jerman yang memproduksi alat digital radiologi dan kantor pusatnya 2 di München dan di Belgia di Mortsel lebih tepatnya di dekat Antwerp. Nah, saya meniti karir industri. Jadi selama kurang lebih 6 tahun, 7 tahun itu saya karirnya industri. Baru kemudian pulang ke Indonesia. Nah itu tadi karena pertanyaannya apa yang terjadi, saya pulang ke Indonesia memang ada motivasi. Jadi setelah saya melakukan pengalaman karir berindustri, jadi ada pertemuan saya dengan almarhum Pak Habibie. Jadi waktu itu beliau sudah turun dari presiden, tapi kemudian beliau berkeliling Eropa, lebih tepatnya di Jerman untuk menarik investor. Ada pertemuan waktu itu antara Pak Habibie, kemudian diinisiasi oleh masyarakat Indonesia, dan kebetulan saya waktu itu adalah ketua Swadaya Indonesia München, perkumpulan masyarakat Indonesia. Swadaya Indonesia München. Ya, jadi itu satu perkumpulan LSM masyarakat Indonesia Jerman yang bertujuan menjadi jembatan untuk orang-orang Indonesia dan orang Jerman di sana. Ya, kembali ke cerita tadi, jadi Pak Habibie almarhum, beliau hadir di suatu forum di depan para investor Jerman, ya para politikus Jerman, dan kami sebagai masyarakat Indonesia juga diundang. Dan ketika sesi tanya jawab, saya mengajukan pertanyaan karena Pak Habibie waktu itu menceritakan bahwa beliau merasa sudah melaksanakan tugas dengan baik, ya, membuka keran demokrasi di Indonesia. Saya katakan saya apresiasi, tapi saya tanyakan ke beliau bahwa demokrasi itu juga terkait dengan ekonomi. Jadi sebuah masyarakat akan maju demokrasinya kalau ekonomi juga kuat. Dan Pak Habibie spontan mengatakan, yuk kerja apa di sini? Saya ceritakan tentang pekerjaan saya. Lalu beliau bilang, kamu pulang. Terus saya jawab, ya saya mau pulang. Dan saya mengingat janji itu sekitar tahun 2003 atau 2004 ya. Saya tidak hafal persisnya. Tapi kemudian ya saya 2007 memutuskan pulang, begitu. Membangun kampung halaman lagi ya. Ya, betul. Ya. Berdedikasi negeri orang. Tapi Indonesia dan Jerman saat itu Indonesia nggak asing buat Jerman ya, Bro. Ya, Om Maya ya. Secara B.J. Habibie dan pernah dibilang nggak, wah industrial, wah doktor, wah Habibie muda nih, pernah nggak? Ya. Saya mungkin akan menempatkan diri saya tidak sehebat itu ya. Memang pada kenyataannya juga tidak sehebat itu. Tapi ya seperti itu ada, betul. Tetapi saya ingin menjawab pertanyaan Om Putra bahwa ketika Pak Habibie menjadi presiden, di tempat pekerjaan saya pun itu cukup populer. Jadi para kolega saya mengatakan, oh hebat sekali ya presiden kamu, doktor urusan Jerman, selamat dan seterusnya. Jadi itu betul. Jadi Pak Habibie saya pikir di sana, ya mendapatkan satu apresiasi dari masyarakat Jerman secara umum. Ya, karena kan di beberapa negara lain tuh, Om Maya, karena kita pakai peci dong nih. Padahal Soekarno, Indonesia, Soekarno. Saking identik Indonesia tuh punya satu kedekatan. Kalau mungkin kalau di Jerman gitu kan, wah Indonesia, Habibie. Saking masyurnya waktu beliau itu Jerman, apalagi Jerman teknologi yang begitu, negara yang begitu ini ya.
Ya, saya sependapat bahwa tokoh Indonesia yang dikenal di Jerman adalah Pak Habibie. Saya mungkin memberikan informasi Pak Habibie itu tinggalnya di München. Beliau punya 2 tempat tinggal kan, satu di Hamburg, satu di Jerman, dan tinggal daerah Grunwald namanya. Jadi Grunwald itu satu daerah pemukiman yang menurut saya sih pemukiman elit ya, karena kalau saya sendiri tidak punya tempat tinggal di sana gitu. Tapi beliau biasanya juga suka berjalan-jalan di tengah kota dan beberapa orang suka bertemu seperti itu ketika beliau berjalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Dan kayaknya di scene filmnya ada nggak ya? Tapi cek lagi, kayaknya ada scene film yang Islam Habibie ya saat itu. Nah, balik ke Indonesia nih Om Maya. Langsung ketemu Mercy. Saya Awalnya kan cuma cabang Jerman nih ya. ya. Tiba-tiba ke Indonesia, wah, baru ketemu Mercy nih yang Oke. langsung ketemu apa gimana? Nah ini ceritanya cukup looping juga. Ya, jadi saya ceritakan bahwa kami alhamdulillah pada saat itu berhasil mendirikan Mercy Jerman. Artinya secara organisasi resmi dilindungi oleh hukum Jerman. Ya, terdaftar di kalau di kita mungkin di Kemenhumkamnya Jerman lah, mudahnya seperti itu. Kemudian dengan terdaftar seperti itu, maka Mercy menjadi lembaga yang legal untuk mengumpulkan donasi. Karena kalau di Jerman ada persyaratan bahwa sebuah lembaga itu diperbolehkan mengumpulkan donasi kalau dia resmi. Di luar itu tidak boleh ya di Jerman. Nah, dan kita Mercy alhamdulillah waktu itu legal. Saya kembali ke tsunami mungkin ceritanya. Jadi 2005 awal kan 2004 akhir kan tsunami ya, 2005 awal itu sekitar bulan Juni. Nah, saya mendapatkan tugas dari Mercy Jerman, dari teman-teman untuk ke Aceh. Karena sebelumnya almarhum Pak Dr. Jusmar sudah pernah ke Aceh waktu tsunami baru terjadi. Jadi beliau waktu itu sudah bertemu dengan beberapa orang di Aceh dan kemudian direncanakan untuk mendirikan kegiatan. Jadi saya sebutkan satu lembaga Jerman namanya IHH, mungkin juga beberapa orang sudah tahu. Di Mercy Jerman itu ya melalui almarhum Pak Dr. Jusmar ada pembicaraan dengan IHH untuk mendirikan program di Aceh, lebih tepatnya untuk anak yatim. Nah, singkat cerita, beliau kembali ke Jerman, kemudian bulan Juni saya mendapatkan amanah untuk kembali ke Aceh, mendiskusikan lebih detail. Jadi itulah yang kemudian membawa perkenalan saya dengan teman-teman Mercy Indonesia di sini. Nah, jadi itu kantornya masih di Keramat Kuitang, saya masih ingat di Keramat 2 lebih tepatnya. Keramat Kuitang 1E atau Keramat 2 karena kantornya 2 muka, seingat saya ya 2 saya. Saya bertemu dengan beberapa teman di Mercy Jerman. Nah, itu kemudian kembali saya ke Jerman lagi ya, dan saya balik lagi. Ya saya balik lagi 2005 kan, 2005 ke Jerman. Kemudian saya kembali ke Jerman dan saya menemukan jodoh saya dengan relawan Mercy. Itu ceritanya. Menemukan jodoh? Ya, dengan relawan Mercy. Betul. Nemunya di mana, Om? Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta, ya betul. Ya, jadi itu yang sangat ini ya, sangat memori sekali itu, kayak punya kenangan yang luar biasa. Ya, makanya jadi saya bertemu dengan relawan Mercy Indonesia di kantornya dan itulah kemudian yang menjadi jalan jodoh saya. Sehingga kemudian 2007 ya Agustus kami menikah. Ya 2005 kan bertemu, 2007 Agustus kami menikah dan Oktober 2007 juga saya kembali ke Indonesia. Jadi ya, tadi kembalikan ke histori saya bahwa saya punya janji kepada almarhum Pak Habibie bahwa saya akan kembali ke Indonesia dan karena saya sudah menikah juga dikaitkan ya akhirnya pas kembali ke Indonesia. Mungkin saya tambahkan sedikit ketika saya sudah ke Indonesia, almarhum masih hidup, saya sempat bertemu 2 kali lebih tepatnya. Waktu itu ada pernikahan. Ini juga nyambung ke anaknya, putrinya almarhum Pak Dr. Jusmar. Pak Habibie datang, ya saya bertemu dengan beliau, ya kami bertegur sapa dan seterusnya. Tapi saya belum sempat berbicara, tapi ada satu kesempatan yang lain, saya bertemu beliau di rumahnya di daerah Patra Kuningan dan saya nyatakan lagi, Pak, saya kembali ke Indonesia. Ya bagus katanya. Ya, dan kami berbicara dalam bahasa Jerman. Saya masih ingat itu. Ya. Oh my God. Ya. Seorang yang saat itu kan Jerman berbeda secara culture ya Om ya, secara tapi Indonesia tetap berkumpul bersama Indonesia. Nah, sampai ketemu jodoh di Mercy Aceh, banyak perjalanan menjelang kita bicara Gaza. Nah, tiba-tiba Om Ayah dikirim ke Gaza sebagai tim. Ya kan, bahkan ketua tim pengadaan alat kesehatan.
Apa yang bisa Om ceritakan bahwa seorang industrial ini terjun ke negara yang berbeda lagi dan itu kondisinya konflik perang? Baik, ini juga historis yang menarik ya. Pasti. Ya, jadi saya mungkin ceritakan sedikit. Sebetulnya saya tidak serta-merta ke Gaza waktu itu, tetapi ketika waktu itu 2000, saya kira kami mendiskusikan pembangunan rumah sakit itu jauh sebelum itu, dan kami juga mendesain rumah sakit di Indonesia. Terlibat, jadi lama sebelum itu, dan saya kira teman-teman yang lain kan sudah bercerita bagaimana proses panjangnya, saya tidak akan mengulangi, tapi singkat cerita kami berhasil membuat sebuah desain rumah sakit yang menurut kami cocok untuk daerah konflik, ya daerah perang karena kebutuhannya khusus. Kebetulan saya juga punya keahlian untuk hospital designer ya, jadi saya bukan orang teknik sipil, tapi saya punya pengalaman dan punya knowledge untuk bagaimana sebuah desain bangunan rumah sakit ya dari konsepnya. Ya betul. Kemudian saya mendapatkan amanah untuk merencanakan peralatannya karena kita tahu gedung rumah sakit tidak akan dapat digunakan kalau tidak ada peralatannya. Kami sebetulnya tidak sendirian karena saya masih harus menyebutkan teman-teman yang lain, Dr. Arif Rahman, kemudian juga Dr. Danikur, Dr. Indra Giri, dan yang lain-lain ya. Kami memang waktu itu di Mercy berbagi tugas bahwa untuk medical devices, untuk alat kedokteran, saya diminta memimpin tim ini. Jadi teman-teman dokter bergabung, singkatnya kami sudah mendapatkan perencanaannya. Bahkan menarik kalau mungkin saya ceritakan untuk teman-teman barangkali belum tahu, waktu itu kita bahkan berpikir apakah alatnya kita belikan di Indonesia lalu kemudian kita kirim pakai kontainer ke sana. Ya, karena kita tidak terbayang daerah perang, daerah yang diblokade kan, kita tidak ada bayangan bahwa kita bisa membeli alat di sana ya. Belum ada ya, di awal tidak ada. Di awal itu konsep kita jangankan alat kedokteran, saya masih ingat diskusi kita waktu awal ketika kita sudah sepakat untuk membangun rumah sakit. Kita masih berpikir bagaimana mendapatkan semen, bagaimana mendapatkan besi dan sebagainya. Ya, di luar tenaga kerja ya, karena sudah kita bahas bahwa untuk membangunkan teman-teman di sana. Kembali ke alat kedokteran, awalnya kita berpikir dari Indonesia, tapi kemudian nanti by history, nah ini saya akan ceritakan sedikit, ini juga menarik. Saya punya teman. Ya, namanya Engineer Samir. Engineer Samir. Ya, Engineer Samir. Ya, saya bertemu dengan beliau tahun 1997. Saya ceritakan sedikit. Waktu itu saya mendapatkan scholarship ya dari Kementerian Luar Negeri India untuk belajar teknologi biomedis. Sebentar, dari India justru? Ya, dari India. Tahun 97. Sekitar bulan Oktober ya, itu saya dapatkan scholarship selama sebulan lebih untuk belajar teknologi biomedis. Jadi kalau alat kedokteran itu saya ceritakan sedikit, itu adalah bagian dari teknologi biomedis. Karena kalau teknologi biomedis lebih luas dari itu. Luas, ini bagiannya. Jadi salah satunya adalah alat kedokteran. Nah, saya belajar teknologi biomedis spesifik untuk alat kedokteran di CSO namanya, Central Scientific Organization di dekat New Delhi. Ya, dia di Chandigarh, sebuah kota kecil satelit dari New Delhi. Kami tinggal New Delhi. Nah, saya tinggal di sana. Nah, ini yang belajar di sana yang dapat scholarship itu negara-negara Asia. Ya, termasuk ada teman saya yang dari Syria, saya masih ingat, dari Filipina, dan salah satunya adalah dari Palestina. Namanya Engineer Samir. Pertemuan itu terjadi 1997. Nah, padahal kita bicara kemudian pendirian rumah sakit itu sekitar tahun 2012-an kan, ya 2012 kan. Nah, saya waktu itu diinformasikan jadi bahwa ada seorang Palestina ya, yang katanya lulusan Jerman membantu untuk pembangunan rumah sakit ini. Ya. Saya tidak berkoresponden, tapi Pak Farid yang menceritakan, fine Pak, saya ya oke aja sudah gitu. Tapi kemudian ketika keputusan bahwa kita harus memutuskan apakah alat kedokteran ini membeli di Indonesia, dikirim pakai kontainer ke sana, yang kita juga tidak tahu bagaimana memasukkan kontainer ini, ya, atau kita membeli di sana, maka saya mulai katakan, coba deh saya bilang, kontak, saya bilang teman saya, ya, Engineer Samir ini dia betul tidak yang saya temuin, dan subhanallah ternyata dia itu adalah orang yang saya kenal waktu tahun 1997. Nah, sehingga kemudian saya berdiskusi, beliau memberikan informasi
bahwa dimungkinkan meskipun di daerah pendudukan, tapi pada prinsipnya dimungkinkan untuk memasukkan alat kedokteran dari luar negeri. Sehingga kita switch. Yang tadinya berpikirnya membulat-bulat, ini seperti apa, lalu kita kelihatan nih. Ya, bahwa kita bisa membeli sana. Ya, tentu saja nanti akan saya ceritakan bahwa ini tidak sama dengan bisnis di daerah biasa ya. Ya. Oke, baik, singkat cerita kita sudah punya perencanaan ya untuk membeli, tapi kita juga ragu, bener nggak sih di daerah konflik ada yang jualan alat kedokteran ya. Sehingga kemudian saya ikut misi tahun 2013 itu Februari ya, saya ke sana dengan Pak Farid ya, kemudian ada juga Pak Edi waktu itu, Nur Ikhwan maaf saya ralat Nur Ikhwan, kemudian juga Dr. Arif Rahman, kita untuk berangkat ke sana ya. Dan ya subhanallah, jadi ketika di perbatasan itu yang menyambut saya itu adalah orang yang saya temui tahun 1997. Artinya kalau dihitung 1997 ke 2013, ya itu kan sekitar 16 tahun kemudian. Dan saya tidak pernah bertemu, tidak pernah berkoresponden. Wow. Ya, jadi yang menjemput saya di perbatasan Gaza itu di Rafah itu adalah teman saya. Saya masih ingat karena dia langsung memeluk saya dan mengangkat badan saya. Ya. Saya kecil soal badannya, dia badannya beda ya. Bayangkan tuh kalau dipikir-pikir ya, gimana cara Allah mempertemukan itu. Kenapa masih sekolah tahun 97, kenapa mesti ketemu dengan beliau. Di ujung-ujungnya ternyata ditugaskan, diamanahkan tuh tahun 2013. Iya, betul. Agak terpikir sebelumnya hanya menimba ilmu. Betul. Ternyata dipertemukan dengan cara yang unik sekali. Subhanallah ya, luar biasa. Mungkin saya tambahkan ya, jadi ini juga mungkin untuk pembelajaran untuk teman-teman yang lain, karena tadi saya ingin menceritakan bahwa Palestina itu adalah sering dikatakan penjara terbesar dunia, ya karena memang kalau yang sudah pernah ke sana dan sudah pernah masuk ke Gaza ya, itu akan merasakan sendiri bahwa sebuah wilayah yang luasnya itu panjangnya kan sekitar Jakarta Bogor, strip kan, kayak strip. Itu 40 km lah ya. Kemudian lebarnya setahu saya juga tidak lebih dari 20 km, maka strip kan bentuknya. Di orang hanya hidup di situ saja kan. Ya. Nah, tapi ya alhamdulillah ya ternyata ketika kita sampai di sana saya dapat melihat bahwa ada peluang untuk membeli alat kedokteran melalui supplier lokal. Ya, dan saya juga waktu itu ingin membuktikan. Jadi saya tidak hanya sekedar misalnya mendengar cerita bahwa itu boleh atau itu bisa, tapi pertama saya melakukan survei ke rumah sakit di sana, 2 rumah sakit, 3 rumah sakit yang saya survei. Pertama adalah Ashifa, ya, rumah sakit terbesar di Gaza. Kemudian ada rumah sakit Eropa, ya, yang dibangun oleh donasi masyarakat Eropa. Kemudian saya juga mensurvei rumah sakit Kamal Ridwan di perbatasan border antara Gaza dengan ini untuk melihat. Saya ingin tahu alat kedokterannya apakah benar. Jangan-jangan alat kedokterannya under specification. Yang menarik, jadi saya harus menceritakan apa adanya bahwa alat kedokteran yang digunakan di Gaza itu adalah alat kedokteran yang berkualitas, dan saya yakin bahwa kita bisa membeli di sana. Maka langkah selanjutnya saya melakukan screening, saya bertemu dengan beberapa agen-agen alat kedokteran, saya menanyakan alat apa yang mereka jual, kemudian bagaimana teknis kalau kita membeli dan sebagainya. Itu prosesnya screening itu juga cukup panjang, tapi kemudian kami berdiskusi dan memutuskan kita yakin bahwa kita akan membeli alat kedokteran di Gaza menggunakan supplier lokal. Dan alhamdulillah akhirnya kan rumah sakit ini bisa diisi alat kedokteran dan dapat berguna. Ya. Om, coba lihat sedikit sebentar aja Om. Ada memori apa yang mungkin pasti tidak bisa melupakannya selain teknis tadi, secara kemanusiaan. Saya pikir kalau dari sisi kemanusiaan sebetulnya banyak ya yang bisa kita ceritakan. Bahkan jangankan kita sudah masuk ke Gaza ya, karena kalau perjalanan ke Gaza kita kan lewat darat ya. Jadi kita turun di Kairo, kemudian kita harus jalan darat ya dari Kairo itu ke Rafah, perbatasan Mesir dengan Gaza. Maka saya pertama ingin mengatakan bahwa untuk saya itu juga adalah perjalanan yang meningkatkan kekayaan spiritualitas saya. Mungkin kalau Mas Putra kan sering misalnya membaca Al-Quran atau kemudian juga mungkin hanya membaca cerita-cerita ya, sejarah, kan sering
tergambarkan perjuangan untuk menyebarkan Islam ya, dan harus melewati daerah gurun pasir. Jadi saya waktu itu pertama sangat bersyukur bahwa tentu saja saya tidak sama dengan para pejuang-pejuang terdahulu. Mereka berjalan kaki menaiki onta. Kalau saya dengan nyamannya naik mobil ya. Tapi saya pikir gurun itu kan menggambarkan begitu beratnya ya perjuangan para pejuang dahulu ketika mereka berdakwah. Nah, dan juga kita melihat selama perjalanan dari Kairo misalnya ya, sudah setelah menyeberang Sungai Nil itu langsung kita akan pull daerah gurun pasir semua. Kita akan melihat misalnya kehidupan yang mungkin kita tidak membayangkan bagaimana untuk bertahan di daerah gurun. Mesir sendiri juga bisa dilihat sebetulnya kan terutama di daerah Sinai kan daerah konflik. Kalau membayangkan daerah konflik artinya kita harus siap menyaksikan misalnya kerusakan infrastruktur ya, kemudian juga misalnya jalan yang rusak atau bahkan rumah-rumah. Jadi saya masih ingat waktu pertama ke sana kita menginap di perbatasan karena kita tidak bisa langsung menyeberang Rafah ya. Nginap di sana itu kita melihat namanya daerah Sheikh Juaid kalau tidak salah namanya ya, Batlahiyah. Ya, daerah itu daerah konflik. Itu bukan Palestina, itu pun namanya daerah konflik di situ. Jadi kita bisa melihat misalnya bangunan rumah yang penuh lubang-lubang peluru dan sebagainya gitu. Bahkan kami sendiri masih ingat waktu itu ketika melewati daerah konflik tersebut tidak diperbolehkan lewat dan diancam untuk disuruh kembali gitu. Ya, itu masih di Mesir, belum di Palestina. Jadi kita melihat bahwa konflik yang terjadi seharusnya memberikan pelajaran kepada kita bahwa konflik ya terlepas dari kita bisa berdiskusi latar belakangnya, sesungguhnya juga kan adalah satu bencana kemanusiaan dan saya termasuk menyaksikan itu. Nah, kalau yang masuk ke Palestina, saya kira makin nyata ya. Jadi ketika masuk ke Palestina tadi di Mesir kan daerah yang sebetulnya tidak dijajah ya, bukan daerah jajahan. Sementara ketika kita masuk ke Palestina, ke Gaza lebih tepatnya maka kita seperti masukkan tadi ke penjara terbesar dunia. Jadi ada mungkin istilah kita yang untuk menggambarkan tuh. Jadi masuknya sulit, keluarnya lebih sulit lagi. Ya, itu perumpamannya dan itu memang betul saya alami. Jadi mengapa? Karena kita untuk bisa masuk ke sana membutuhkan prosedur yang panjang kan. Ya tentu saja kita berterima kasih ya bahwa pemerintah Indonesia kemudian juga pemerintah Mesir menjembatani itu tiga pemerintahan pemerintah Indonesia, pemerintah Mesir dan pemerintahan Palestina di Gaza itu semua memberikan kepercayaan kepada kita dengan segala saya tidak bisa ceritakan semuanya kan sebenarnya perjuangan teman-teman pasti lebih berat. Kemudian saat itu mengalir begitu ya, saja. Tapi itu kita bisa masuk dan ketika sudah masuk maka kita akan menyaksikan saya pikir tadi orang-orang yang sekian ribu atau sekian juta orang yang hidupnya ya hanya di situ saja. Kebayang tidak sih Mas Putra, kita hanya bolak-balik Jakarta Bogor. Dengan jaraknya 40 kilo. Iya 40 kilo dan lebarnya stripnya itu ya mungkin kurang dari 20 meter. Itu pertama. Anda tahu juga bahwa orang Gaza itu mereka tidak bebas keluar masuk. Itu kan jadi seorang yang sudah tidak bisa keluar masuk negaranya, ya itu artinya kan mereka orang yang sudah kehilangan dirampas kebebasannya. Ya, bahkan orang di Gaza itu mereka pergi haji pun juga kan harus atas seizin dan mendapatkan green light dari penjajah kan. Ya memang formalnya melalui Mesir, tapi saya pikir itu ada kaitan-kaitan yang saya juga tidak tahu. Ya. Kemudian mereka memiliki laut, ya, tapi mungkin juga Mas Putra bisa tahu bahwa mereka hanya boleh melaut sekian mil. Jadi bisa dibayangkan bahwa dengan situasi itu secara formal mereka menjadi orang yang diduduki atau orang yang dijajah. Kemudian pada de facto-nya mereka orang yang kehilangan kebebasan, bahkan hanya untuk mengambil manfaat dari wilayah alamnya pun mereka tidak diperbolehkan. Dan itu kemudian nanti timbulkan yang kita sudah tahu, misalnya di situ ada faktor kelaparan dan sebagainya. Jadi, tapi saya juga harus mengatakan bahwa saya pikir dari pengalaman saya solidaritas umat Islam ini menurut saya baik di dunia dalam konteks ini ya, karena pada faktanya
orang Gaza dengan segala kesulitan mereka tetap bisa mendapatkan makanan. Kita tahu bahwa setiap saat ketika penduduk Gaza kelaparan maka bantuan-bantuan itu akan datang, dan saya juga waktu di sana menyaksikan itu. Tapi ini kemudian jangan disalahartikan bahwa ya kalau begitu tidak perlu merdeka dong, toh. Nah, ini juga itu berbeda sangat sangat lagi, beda. betul ya. Betul. Berarti intinya di Gaza, di rumah sakit Indonesia yang Om dan teman-teman saksikan dan lakukan, bahkan berperan penting dalam momen ini, ternyata cuma satu, spiritualitas. Ada nilai lebih dari keagamaan itu sendiri, nilai kemanusiaan, spiritualitas yang sempat dari tadi kita juga bisa merasakan apa yang Om coba ceritakan, bagaimana keadaan alamnya, bagaimana saudara-saudara keadaan di sana, walaupun kita belum ke sana kan Om. Insya Allah doakan satu waktu. Salah pengen sekali Om. Ya, Sekali. amin. Dan dengan Mercy, dengan suara Mercy bisa hadir merekam setiap suara anak-anak Mercy di sana, anak-anak teman-teman di Gaza, dengan suara Mercy kita pengen sekali bisa sampai ke sana dan dimanapun ya. Kita pengen sekali suara mereka minimal masuk mikrofon ini, itu kayak senang sekali. Tapi Jerman, Indonesia, Gaza, tiba-tiba jadi ketua tim lagi di Myanmar. Culture beda lagi, negara beda lagi. Apa copy paste cara, karena dapat pengalaman di Gaza akhirnya mau copy paste cara di Myanmar? Saya pikir tadi kan Mas Putra akan saya mengatakan situasinya beda. Ya, ketika kita berencana membangun rumah sakit di Gaza, maka kita membuat potret pemetaan apa yang menjadi peluang, apa yang menjadi tantangan. Dan ketika kita masuk ke Myanmar ya untuk membangun rumah sakit, saya kira itu juga menjadi hal yang berbeda. Dan teman-teman di Mercy menurut saya luar biasa. Mereka adalah teman-teman yang komit tadi dengan keyakinan sebagai relawan kemanusiaan yang berharap memberikan rahmat untuk seluruh alam. Maka singkatnya kan kita bisa masuk ke Myanmar. Saya harus mengatakan bahwa di Myanmar situasinya jauh berbeda. Dan kami juga menggunakan pendekatan mungkin beberapa hal sama ya, bagaimana kami memahami peta situasi lokal, kemudian bagaimana kami berkomunikasi dengan misalnya pemerintah Indonesia, perwakilan Indonesia di Myanmar, kami juga berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar, bahkan kami juga harus bisa memahami tentang situasi daerah konflik di sana, karena tidak hanya kita tahu bahwa itu kan daerah konflik ya. Tapi ya saya pikir alhamdulillah ya bahwa dengan kita berusaha memahami konflik itu membuat peta yang baik, kita mencari jalur-jalur kan rumah sakit dapat terbangun ya, kemudian juga peralatannya dapat diserahkan dan dapat digunakan. Mungkin belum lama ya kita bertanya. Satu hal lagi yang menurut saya harus dijelaskan dengan baik bahwa ketika di Gaza, Mercy itu boleh bilang solo karir. Artinya Mercy sebagai sebuah lembaga, kita memimpin untuk pendirian rumah sakit itu, dan masyarakat Indonesia memberikan amanah untuk itu. Tapi kalau di Myanmar itu berbeda, bahwa kita di Myanmar itu ketika gagasan mendirikan rumah sakit itu kemudian dikolaborasikan dengan Palang Merah Indonesia, dan kemudian satu lagi adalah dengan Walubi. Walubi. Jadi ini tiga kolaborasi, dan ini juga kemudian harusnya memberikan satu pelajaran berharga. Itu contoh salah prototipe yang luar biasa. Iya, menurut saya bagaimana kerjasama antara berbagai lembaga dapat kemudian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dan diulang lagi di daerah konflik. Saya lihat apapun agamanya. Betul, saya masih ingat bahwa dengan baik saya harus mengatakan bahwa rumah sakit kita yang dibangun di Myanmar itu ya, di daerah Rohingya itu, di daerah konflik itu, insya Allah adalah rumah sakit yang menurut saya jauh lebih baik ya dari rumah sakit yang ada di sana, yang sudah ada. Ya, alhamdulillah ya. Dan sangat bermanfaat tuh. Ya, betul. Sangat bermanfaat, bahkan ya jadi satu kebanggaan, rumah sakit kebanggaan lah buat kita semua. Dan itu perjalanannya luar biasa, karena kami dari Yangon itu harus naik pesawat ke daerah itu, dan setelah itu harus perjalanan darat seharian. Saya masih ingat dari panjang sekali perjalanannya.
Iya, dan itu diulang lagi itu daerah konflik. Oke, Ya, jadi- alhamdulillah kita Luar ya biasa. berhasil. Jadi beliau ini teman-teman, jadi Om Ayah ini ternyata di saat semua dokter ditanggap seorang prajurit perang, ternyata beliau penyedia senjatanya. Beliau yang menyiapkan senjata dan pelurunya sehingga bisa berperang. Beliau yang siapkan alat-alatnya dengan tim-tim beliau sehingga rumah sakit Gaza Indonesia di Palestina dan rumah sakit Myanmar sangat bermanfaat hari ini dan berkat donasi semua umat ya, rakyat Indonesia dan dimanapun berada, nah itu terwujud semua. Dan terdapatkan nilai spiritualitas Om bilang tadi, terus bagaimana nilai kemudahan, bagaimana nilai istiqomah dan yakin bahwa hal baik akan tetap jadi baik. Insya Ini Allah. hanya masalah waktu saja. Dan semua Om tempuh walaupun banyak romance juga di balik itu ya, ada ketemu dengan sahabat lama, bahkan ngurusin pemilu juga awalnya gitu Iya, sampai ke iya. ngurusin umat yang begitu banyak. Iya. Nah, oke Om, sebelum kita tutup, Om ingat foto-foto ini? Saya minus mata saya. Oke. Saya harus dekatin. Oke, bisa ambil kacamata buat Om sebentar. Ya. Nah, karena ini penting sekali untuk mengingat sedikit perjalanan Om. Terima kasih. Iya. Nah, ini. Nah, ini kita waktu pengadaan alat di Gaza nih. Oke, baik ya. Ingat? Ya. Momen-momen ini. Ya. Apa yang bisa Om ceritakan? Wah, ini enak banget Mas Putra perjalanan ini. Itu apa kira-kira Om? Putra ini enak banget Put. Apa banyak nilai yang Ya. Om dapetin gitu? Saya lebih melihat bahwa gambar ini menceritakan ya betapa kebersamaan ya dan penyatuan ya dari berbagai individu itu menjadi sebuah kekuatan. Kita lihat di gambar itu, kalau misalnya saya berangkat sendirian ke sana juga bukan berarti apa-apa. Tapi kita lihat bahwa kami berangkat sebagai sebuah tim dengan berbagai disiplin, dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai keahlian ya. Dan itulah yang membuat Rumah Sakit Indonesia bisa berdiri. Mungkin dalam bahasa yang memudahkan karena berjamaah. Iya, Jawa kangen ya masa-masa ini ya. Insya Allah ini sangat historical sekali. kalau kangen ya mungkin juga harus dijelaskan dengan baik ya bahwa saya yakin tidak hanya saya, jadi teman-teman yang punya komitmen untuk kemanusiaan pasti ingin selalu melakukan itu dan melakukan itu lagi. Ya. Luar biasa. Myanmar. Di Myanmar. Nah, di Myanmar saya pikir saya menarik, saya masih ingat. Ini juga perjalanan yang luar biasa dengan teman-teman dan saya itu di luar Mercy ada perwakilan dari Kedubes Indonesia ya di Myanmar. Jadi kita harus menyatakan terima kasih yang dalam kepada teman-teman yang di kedutaan di Myanmar, apakah sebagai individu ataupun sebagai perwakilan pemerintah Indonesia. Luar biasa teman-teman mensupport kita ketika kita masuk ke sebuah wilayah yang tadi saya bilang daerah konflik yang kita pun tidak tahu seperti apa. Itu alhamdulillah dapat memberikan pendampingan, mengantarkan kami dengan baik. Ada satu momen yang saya masih ingat bahwa ketika kami masuk ke sana itu saya harinya lupa, tapi yakin itu antara Senin dan Kamis karena teman-teman sedang berpuasa, ada berpuasa dan teman-teman di sana itu yang di sana ada Nur Ikhwan dan juga ada yang almarhum ya, saya lupa namanya itu, maaf, yang dari Kalimantan kalau tidak salah, beliau sudah almarhum meninggal, itu menyediakan masakan. Nah, jadi kami dijamu dengan Mas Karidi, saya masih ada Mas Karidi di sini, yang di sini ya, Mas Karidi, tapi ada yang di Kalimantan. Itu luar biasa. Dan saya senang akhirnya rumah sakit yang bersama-sama kita bangun itu dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Myanmar. Ini rumah sakit yang merupakan hadiah dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat Indonesia dan mudah-mudahan ini akan menjadi sarana untuk penyatuan mereka ya. Jadi mudah-mudahan. Alhamdulillah, wah luar biasa sekali ya beliau ya. Alhamdulillah, nah dari teman-teman kita dapat banyak hal di meja ini, lagi-lagi dengan narasumber yang luar biasa. Aku terhanyut dalam banyak cerita beliau. Bahkan ini mungkin episode yang paling minim Putra berbicara karena memang
informasi yang diberikan beliau itu dengan sudut pandang yang berbeda. Makanya kita tidak membahas tentang bagaimana alatnya, bagaimana apa, ternyata karena ekspertis beliau sebagai ya orang industrial, bahkan ahli bio, dan ketemu sudah teman-teman lamanya. Nah, itu yang membuat ternyata sudah bagian dari hidup yang unik ini. Insya Allah. Yang misteri sekali, nggak pernah kepikir ternyata bertemu pada titik yang tertentu ya. Ya, insya Allah. Ya. Nah, dari beliau kita belajar tentang bagaimana rasanya kesederhanaan, dan beliau juga bilang bahwa ternyata disambut oleh teman dengan masakan aja aku udah bahagia sekali diberi orang. Dan beliau juga mengatakan bahwa beruntung kita tinggal di Indonesia, banyak negara-negara lain, teman-teman saudara-saudara kita di luar bahkan tidak bisa menikmati alamnya sendiri, bahkan tidak punya kebebasan dalam hak-hak manusianya. Jadi, dan beliau juga bilang di Myanmar bahwa kolaborasi antara Mercy, PMI dan Walubi membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat-sangat terbukti dengan binekanya, dan benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Amin, masih amin. membawa ini selalu Amin. ke setiap perjalanannya. Amin. Terima kasih banyak udah Sama-sama Mas Putra, terima kasih juga. Sehat terus ya. Ya. Salam untuk keluarga. Insya Allah disampaikan. Ya. Mudah-mudahan Mercy ke depan lebih luar biasa, karena so pasti selagi ada manusia sudah sepantasnya ada Mercy. Amin. Selagi ada manusia sudah sepantasnya ada Mercy. Ya. Om silakan diminum. Baik, terima kasih. banyak. Ya. Oke, teman-teman, makasih banyak udah tetap stay di sekian puluh menit ini, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah.